Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN IPA 2022 part yang ketiga dalam rangka persiapan OSN 2023. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi IPA, khususnya fisika di SMP. Ayo kita langsung mulai. Pembahasan OSN IPA Fisika 2022 part yang ketiga mengenai yang nomor 1 adalah fluida statik. Pada pipa U mula-mula dimasukkan air. Ini ya. Lalu ditambahkan minyak seperti gambar yang kanan ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis minyak adalah ya. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, ini adalah pipa U yang berisi air ya. Kemudian pada kaki yang kiri dari pipa U ini kita masukkan minyak setinggi 10 cm. Ternyata bagian kiri akan turun ya. Kalau kita lihat gambar yang kanan seperti ini, maka bagian kiri turun sejauh 4 cm dari keadaan semula yang ini. Tapi bagian kanan akan naik sejauh 4 cm sehingga total perbedaan tinggi antara permukaan air yang di kanan dan kiri ini adalah 2 kalinya, yaitu 8 cm. Sekarang kita akan gunakan hukum Pascal ya untuk kasus ini. Tapi sebelumnya kita tambahkan mungkin ada tekanan udara di tempat ini ya, baik kiri dan di kanan seperti ini. Ini adalah tekanan udara ya. Sekarang kita akan gunakan persamaan atau konsep Pascal untuk menyelesaikan ini, yaitu tekanan di kiri sama dengan tekanan kanan, karena ini kan fluida ini dalam keadaan diam ya. Jadi di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Kita pilih titik yang paling bawah ini ya, karena ini kan sama tekanannya, maka di sebelah kiri itu adalah tekanannya, tekanan udara tambah dengan tekanan hidrostatik ini, yaitu akibat minyak, dan di sebelah kanan tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatik akibat air ya. Jadi kita isi P kiri adalah P0 tambah rho GH ya. Yang kanan adalah P0 tambah rho GH juga. Nah, sekarang kita isi P0 nya adalah tekanan udara, tapi karena di sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka kita bisa coret ya. Jadi yang ruas kiri tinggal rho M GH, sebelah kanan rho A GH. Nah, ini bentuknya sama ya, persamaan di kiri dan kanan, sehingga G nya bisa kita coret. Kemudian rho nya kita bisa isi sesuai ini, dan H juga kita isi dalam sentimeter, tidak apa-apa asal konsisten ruas kiri dan ruas kanan ya. Jadi kita isi sekarang rho M nya ditanya, H minyaknya adalah yang ini, yang ruas kiri 10, kemudian yang ruas kanannya rho airnya 1000 dari sini, dan H airnya 8 cm ya ini. Terus ya kita mudah menyelesaikannya, maka rho minyak adalah 800 kg per meter kubik ya. Jadi isi untuk soal ini adalah 800 kg per meter kubik. Soal nomor 2, fluida statik ya. Seekor ikan berada pada akuarium seperti gambar. Jadi ini akuarium berisi air dan di dalamnya ada ikan. Tinggi air 60 cm dan posisi ikan 20 cm dari dasar akuarium. Jika percepatan gravitasinya G 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan adalah ya ini. Kita gunakan langsung saja rumus tekanan hidrostatik, yaitu P hidrostatik sama dengan rho GH ya. Rho nya massa jenis air, G nya percepatan gravitasi, dan H nya adalah, ingat, kedalaman ya, jarak dari ikan ke permukaan air. Kita substitusikan. Jadi rho nya 1000 kg per meter kubik, G nya 10 meter per second kuadrat, dan H nya itu harus dalam meter ya, dalam satuan SI. Diisi kita 0,4. Kita kalikan saja 0,4 kali 10 4, 4 kali 1000 4000. Jadi tekanan hidrostatik yang dialami ikan adalah 4000, satuannya Pascal.
Ya, jadi isinya untuk kasus ini adalah 4000 Pascal. Soal nomor 3, fluida statik. Suatu sistem hidrolik memiliki dua piston. Jadi ini pistonnya. Diameter piston pertama 2 cm dan diameter piston kedua 4 cm. Jika kedua piston diletakkan beban sehingga sistem berada dalam keadaan seimbang, maka ya, pernyataannya mengenai tekanan dan gaya. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi ini ada pompa hidrolik yang sebelah kiri diberi gaya F1, sementara luas pistonnya adalah A1. Kemudian yang sebelah kanan itu pistonnya luasnya A2 dan diberi beban F2 ya. Nah, sekarang kita akan gunakan prinsip Pascal. Jadi tekanan di kiri sama dengan tekanan di kanan ya. Karena piston ini dalam keadaan setimbang ya. Jadi P1 sama dengan P2. Jadi dengan kata lain, tekanan pada piston pertama ini akan sama dengan tekanan pada piston kedua karena tingginya sama ya. Oke, jadi yang poin pertama, tekanan pada piston pertama 2 kali ya, kurang tepat ya. Kemudian yang kedua, tekanan pada piston pertama setengah kali tekanan piston kedua, ini juga salah ya. Jadi sekarang kita akan lihat gaya. Untuk itu kita harus menguraikan atau menjabarkan tekanan ini ya. P itu adalah tekanan, mempunyai definisi gaya bagi luas. Jadi P1 ini kita cari dari tekanan di satu ini adalah gayanya dibagi luas pistonnya ya. Jadi F1 bagi A1. Sementara yang luas kanan F2 dibagi dengan A2 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada diameter. Berarti bentuk penampang piston ini adalah lingkaran ya. Kita tahu bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Jadi kalau saya jabarkan, A1-nya adalah 1/4 pi d1 kuadrat dan F2-nya 1/4 pi d2 kuadrat. Di sini 1/4 pi-nya sama. Jadi kita tinggal substitusikan angka-angkanya ya ke dalam persamaan ini. F1 dan F2 belum tahu, yang kita tahu adalah diameter. Oke, jadi 1/4 pi-nya bisa kita tulis lagi boleh. Dan D-nya kita isi 2 kuadrat. Ini satuannya cm, nggak apa-apa. Ini kan bentuknya sama. Luas kiri dan kanannya. Luas kanannya F2 dibagi dengan 1/4 pi. Diameternya adalah 4. Jadi 4 kuadrat. 1/4 pi-nya kita coret. Maka kita dapatkan persamaan yang lebih sederhananya adalah F1/4 sama dengan F2/16 ya. Oke, kita kali silang saja. Jadi F1 kali 16 itu sama dengan F2 kali 4 atau 4 F2 ya. Di sini gaya F1 dinyatakan dalam F2. Jadi F1 sama dengan 4/16 atau 1/4 F2 ya. Jadi F1 nya 1/4 F2. Oke, baik, kita periksa sekarang. Jadi gaya pada piston pertama F1 4 kali gaya pada piston kedua. Oh, ini bukan 4 kali tapi 1/4 ya. Jadi yang pernyataan 3 adalah salah. Pernyataan keempatnya, gaya pada piston pertama 1/4 kali gaya pada piston kedua. Ya, betul. Oke. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D ya, 4 saja yang benar. Soal nomor 4 masih mengenai fluida statik. Sebuah benda bermassa 5 kg dengan volume 0,01 meter kubik dimasukkan seluruhnya ke dalam fluida. Agar benda diam di dalam fluida, diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Ini arahnya tidak tahu ya. Jika percepatan gravitasi tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis fluida tersebut adalah sekian kilogram per meter kubik. Baik, sekarang dari sini kita coba lihat dulu ya massa jenis benda di sini karena massa dan volumenya tahu. Jadi kalau saya hitung rho sama dengan m per v ya. Massanya 5 dibagi 0,01. Jadi 500 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis benda ini. Dan kalau kita perhatikan optionnya lebih dari 500. Artinya massa fluida lebih besar. Massa jenis fluida maksudnya lebih besar dibandingkan massa jenis air. Apa yang akan terjadi? Tentu saja dia akan terapung. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata fluida itu seluruhnya dalam air. Dan untuk itu
harus ada gaya yang mendorong ke 20 Newton ini ke bawah pasti. Ya, jadi mari kita gambarkan secara lengkap gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama tentu saja gaya berat. Kemudian ada gaya Archimedes atau gaya apung, ya. Dan kita tambahkan di sini 20 Newton yaitu gaya luarnya ya, yaitu gaya ke bawah ya. Bukan ke atas ya. Karena supaya benda ini ada dalam air. Nah, karena benda dalam keadaan setimbang, ya kita gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada benda ini jumlahnya secara vektor bernilai 0. Berarti gaya positifnya dikurangi gaya negatif sama dengan 0 atau gaya total gayanya 0. Kita ambil persamaan gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya itu adalah FA dan gaya ke bawahnya adalah W, gaya berat sama dengan gaya luar ini. Dan kita isi saja. W nya M kali G, F nya nanti kita isi, dan gaya Archimedes rumusnya adalah rho GV, masih jenis fluida kali G kali volume benda tercelupnya. Nah, kita isi M nya 5, G nya 10, gaya luarnya 20 Newton, rho nya kita isi rho fluida ya, G nya 10 dan volumenya adalah 0,01. Kita selesaikan. 50 tambah 20, yang ini ruas kanannya 10 kali 0,01 ya 0,1 dikali rho fluida ya, yang ruas kiri 70, jadi 0,1 F sama dengan 70, atau rho F sama dengan 70 dibagi 0,1, tidak lain adalah 700 kg per meter kubik. Jadi isinya untuk soal ini adalah yang B. Soal nomor 5 mengenai fluida dinamik. Hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem pemipaan asal memenuhi syarat berikut. Ya, ini adalah syaratnya, kita periksa satu-satu. Tapi untuk itu acuan kita adalah untuk fluida dynamics dalam pergerakan zat cair ya, itu ada beberapa syarat yang dikenal sebagai fluida ideal ya. Karena kalau terlalu kompleks agak sukar diselesaikan. Jadi fluida yang sederhana atau ideal itu memenuhi syarat sebagai berikut ya. Yang pertama adalah incompressible atau tak termampatkan. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah jadi fluidanya tidak bisa dimampatkan sehingga volume jadi lebih kecil atau nanti massa jenisnya berubah ya. Jadi ini namanya incompressible. Nah, sekarang yang kedua ya, itu adalah aliran fluidanya bersifat laminar, di mana selama pergerakan garis arusnya selalu sejajar, tidak ada perpotongan atau turbulensi atau pusaran ya. Kemudian yang ketiga itu adalah non viscous ya, jadi tidak kental. Jadi ketika fluida bergerak dalam satu pipa, maka tidak ada gesekan, karena yang menyebabkan gesekan itu adalah kekentalan dari fluida. Jadi gesekannya diabaikan. Nah, mari kita periksa pernyataan yang ini. Pertama, kita mulai yang pertama. Massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. Betul ya, tadi yang kita lihat itu adalah incompressible. Jadi massa jenisnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, itu debit fluida tetap juga betul ya, karena massa jenisnya tidak berubah, maka debit fluida juga tetap ya, karena volumenya tidak berubah. Oke. Kemudian yang ketiga, aliran fluida tidak membentuk pusaran ya atau turbulen ya, betul ya, karena dia sejajar aliran arusnya. Kemudian yang keempat, terjadi hilang energi akibat gesekan antara fluida dan pipa atau dinding. Nah, ini tidak terjadi ya, sehingga pernyataan ini adalah salah. Oke, jadi untuk soal ini yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3 atau yang A. Demikian pembahasan OSN IPA 2022 part yang ketiga.
Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video lainnya. Sekian dan terima kasih.